Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang telah mengaruniakan kehidupan yang baru bagi kami. Kiranya hari ini juga Tuhan, Engkau merawat kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang dari Tuhan, agar kami bisa dapat melakukan segala pekerjaan kami, tugas-tugas kami dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini Jumat tanggal 22 Juli 2022 yang tertulis dalam Markus 13 ayat 11. Begini firman Tuhan. Asa jupa dito gunasida hamu laho pasahaton unang holsoar rohamuna di sidohono munai. Sadok iyai dileho tuhamu di nasangobasi imahata hokamu. Ayapala hamui namadok hatadisi toddi perbadiaido. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita akan mempelajari dan mengimani bahwa Markus pasal 13 ini secara khusus membicarakan, menuliskan tentang akhir zaman.
dalam suatu waktu nanti akan terjadi atau yang biasa kita imani yang dikatakan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita mendengar akhir zaman, maka akan terbayang kepada pemikiran kita bahwa semuanya akan akhir dari semua kehidupan kita. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus. Begitu mereka mendengar tentang akhir zaman, mereka mau meminta suatu pertanda atau bimbingan dari Tuhan kita Yesus Kristus agar mereka bisa dapat mengantisipasi barangkali. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, jawaban Tuhan Yesus barangkali di luar daripada pemikiran yang mereka harapkan. Karena Yesus lebih menerangkan kembali bagaimana Kristus yang datang kedua kali, di mana tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Itu menggambarkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali tidak ada kekuatan apapun di luar daripada kekuatan kuasa Tuhan. Maka dengan demikian murid-murid Tuhan Yesus berpikir ketika mereka telah mengetahui ataupun mengerti akan tanda-tanda akhir zaman, mungkin mereka bisa mengantisipasi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada mereka agar mereka waspada, supaya jangan tersesat, jangan khawatir gelisah, tetapi hati-hati kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Bapak Ibu saudara-saudara, itu menggambarkan mereka akan mengalami berbagai hal masalah, tantangan dalam kehidupan, atau mungkin mereka akan mengalami banyak godaan-godaan agar mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi itulah yang mau diingatkan kita kepada hari ini, bahwa apapun yang kita hadapi, apapun tantangan iman percaya kita yang harus kita hadapi, kita harus tetap bersandar kepada Kristus, sebab Dia adalah benteng yang teguh. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, perlu kita mengerti dan memahami, karena kita mengatakan bahwa bersandar kepada Kristus, sebab Dia adalah benteng yang teguh untuk kita, melindungi kita dari segala cobaan dan tantangan yang kita hadapi. Maka kita harus memahami yang pertama, bagaimana kita percaya akan Tuhan Yesus dan bersandar, tentu kita harus mengerti, menyerahkan diri sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Agar Roh Kudus berkuasa atas akal dan pikiran kita, dan Roh Kudus tersebut untuk memberikan kita petunjuk agar kita bisa dapat berkata-kata dengan baik dan bersikap dengan baik. Itulah sebagai pertanda bahwa orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk menyambut Kristus yang kedua kali. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengatakan jangan khawatir dengan kata-kata apa yang harus kita katakan pada saat itu juga. Karena telah diberikan kepada kita firman Tuhan, kata-kata dari Tuhan Allah yang membuat kita bijaksana dan mengerti. Maka yang perlu kita pelajari, maka yang perlu kita pahami untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus benar-benar mempelajari perkataan-perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu firman Allah, karena firman Allah yang menguatkan kita. Nah, itulah perkataan yang benar, dan itulah yang harus kita katakan kepada semua orang, karena firman Tuhan dapat merubah dan mengubah cara pikir dan semua kehidupan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kita kekuatan supaya kita tetap waspada, tidak khawatir akan perbuatan baik yang akan kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
akan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami. Agar kami setiap saat bersandar hanya di dalam tangan Tuhan Yesus, untuk bisa menguatkan kami, menolong kami, untuk menghindari atau menolak segala ajaran-ajaran yang sesat, yang membawa kami ke dalam suatu kehidupan yang tidak baik. Tetapi tolong kami Tuhan, agar kami kuat tetap bersandar dan berteguh ke dalam kekuatan firman Tuhan, yang bisa memberikan kami jalan keluar, yang bisa mengajar kami untuk berkata-kata dan bijaksana dalam segala kehidupan yang kami lalui. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan iman percaya kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala kegiatan kita hari ini. Amin. Horas.